Shalom Tin. Shalom. Senang sekali berjumpa dengan kalian di Sunday Service minggu ini. So, udah siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Musik. Woo. Sambil bertepuk tangan teman-teman. Woo. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Katakan sama-sama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Lebih bersemangat lagi, amin. Amin. Sama-sama katakan, kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sama-sama. Kita mau bersorak lebih Tuhan, buat lagi. Katakan teman-teman sama-sama, katakan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Siap-siap loncat buat Tuhan. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak, amin. Amin. Kita percaya Tuhan kita sangat baik, amin. Tuhan Amin. kita, you are good. Sama-sama. Musik. Memuji lebih Tuhan lebih lagi. You're good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy. Forever. You are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nations and tongue, from generations to generations, we worship you. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you.
forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, We worship you. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good All the time, all the time. You Say are it good. more. You are good all the time, all the time. You are good. More louder. You are good all the time. Hey, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. Say you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nations and tongue, from generations to generations, we worship you. Say, Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you For who you are, for who you for who you You are good. Woo. Woo! Amin. Oke. Sekarang kita mau lebih sungguh lagi, kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sekarang yuk lebih fokus sungguh-sungguh lagi. Tutup mata kita. Kita mau katakan bahwa kita percaya janji Tuhan adalah yang terbaik. Janji Tuhan ajaib. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ku percaya janjimu aja. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
You are here moving in our midst, moving in our midst. I worship you, I worship you. I worship You are here, you are here. working in this place. I worship you, I worship you. You
Even when we don't see you're working, but you're working, Lord, in our lives. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan. Berikan kami telinga Tuhan. Untuk dapat mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan dengan benar Tuhan. Memberikan kami hati Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teens, apa kabar semuanya? Wah, puji Tuhan, hari ini kakak dapat kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semua, kepada anak-anak muda di tempat ini ya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau bilang bahwa gini, dimanapun kalian berada, mungkin saat ini kalian gak berada di gereja ya, kalian ada di rumah, mungkin di rumah saudara, dimanapun kalian berada, ketika kalian sedang beribadah, ketika kalian melihat video ini, kalian harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu buat kalian. Tuhan sedang mau ngomong sesuatu buat kalian. So, perhatikan baik-baik teman-teman semua, ya, siapin waktu kalian. Kalian benar-benar duduk dengan tenang dan dengerin firman yang akan dibagikan. Oke, hari ini aku akan sharing mengenai manners. Nah, manners apa sih? Manners itu adalah etika kesopanan. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar ya tentang manners. Nah, sebelum kita masuk ke dalam poin pembahasan kita dalam sebulan ini kita udah belajar tentang our future, betul? My dream future, gitu kan. Nah, untuk kita bisa mencapai kita punya cita-cita, kita butuh apa sih teman-teman? Nah, kita sudah bahas tentang kita butuh mentor ya, kita butuh kedisiplinan, kemudian kita mesti respect kepada orang lain. Nah, hari ini poin yang keempat, kita butuh apa? Kita butuh manners atau tingkah laku ya teman-teman ya, etika. Nah, jadi teman-teman kalau ditanya apa sih cita-citanya kalian? Coba kalian berpikir ya, apa yang muncul di kepala kalian ketika ditanya apa cita-cita kalian? Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang udah punya, wah nanti aku mau jadi seorang dokter misalnya gitu kan. Aku mau menjadi seorang pengusaha gitu ya. Atau aku mau jadi seorang YouTuber misalnya. Nah kan sekarang banyak tuh anak-anak muda ya, cita-citanya mau jadi YouTuber, selebgram dan lain sebagainya ya. Nah itu semua adalah cita-cita. Tapi pertanyaannya gampang gak teman-teman buat dapetin cita-cita itu? Nah tentunya untuk kita dapet cita-cita itu butuh yang namanya effort. Ya, ada sesuatu yang kita harus lakukan supaya kita mencapai cita-cita. Bisa gak sih orang yang gak ngapa-ngapain dalam hidupnya terus dia mencapai cita-citanya? Gak mungkin ya. Jadi ada sesuatu yang harus dilakukan teman-teman. Nah ada beberapa poin. Gimana caranya supaya kita bisa mencapai cita-cita kita. Yang pertama teman-teman, kita mesti melihat ke dalam. Sama-sama katakan sama kakak, lihat ke dalam. Ya, lihat ke dalam tuh maksudnya apa? Maksudnya gini, kita lihat di dalam diri kita itu ada potensi apa sih? Ada kemampuan apa sih? Sebenarnya apa sih yang aku bisa? Coba teman-teman pasti punya. Semua orang diciptakan Tuhan itu bukan asal diciptakan. Tapi semua orang itu sudah diciptakan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Semua orang dikasih talenta sama Tuhan. Betul? Nah sekarang coba teman-teman cek. Apa sih talenta yang ada di diri kita masing-masing? Talenta setiap orang bisa berbeda-beda, betul? Mungkin ada yang talentanya komunikasi, ya, bisa berbicara di depan banyak orang, ya, bisa mempresentasikan sesuatu. Mungkin waktu di sekolah kemudian ada tugas, ya, terus pinter nih, punya skill yang baik dalam komunikasi sehingga waktu presentasi bagus hasilnya, gitu kan? Nah, mungkin juga ada yang talentanya itu adalah berhitung. Wah, kalau hitung-hitungan cepet. Ya, kalau matematika gitu ya, apalagi kalau soal duit gitu kan, cepet hitung-hitungannya kan. Nah, itu talenta dalam berhitung, ya. Macam-macam, mungkin ada yang talentanya bernyanyi, ya. Ada yang talentanya mungkin main musik dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman,
hal yang pertama, supaya kita bisa mencapai cita-cita kita, kita mesti tahu kemampuan apa sih yang ada di dalam diri kita gitu loh. Nah, setelah kita udah melihat ke dalam, yang kedua adalah kita mesti melihat keluar. Ya, tadi ke dalam, sekarang keluar nih. Keluar tuh maksudnya apa? Kita lihat di sekeliling kita. Kita lihat kondisi yang ada, keadaan yang ada sekarang. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh market saat ini? Oleh dunia saat ini tuh apa yang dibutuhkan? Apakah skill aku tuh dibutuhkan nggak oleh dunia ini? Ya, jadi teman-teman zaman itu berubah. Kalau teman-teman merasa ya saat ini kalian itu hidup di zaman yang berubah. Berubah karena apa ya? Kita dalam 1 tahun ini sudah mengalami yang namanya pandemik ya. Itu merubah semua culture yang ada. Kalau teman-teman lihat ya dari yang tadinya orang berbisnis misalnya ya, itu atau sekolah gitu kan biasanya offline ya, biasanya ketemu di tempat. Tapi sekarang udah bisa dilakukan secara online. Yang artinya apa? Di dalam dunia ini sekarang kita butuh skill untuk bisa komputer ya, untuk bisa mengerti internet, untuk bisa mengerti sosial media dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan. Kalau zaman dulu, mungkin kalau zaman orang tua kalian gitu ya, kalau kalian tanya, mungkin nggak terlalu tuh ya tentang internet itu belum terlalu terbuka gitu ya. Tapi sekarang saat ini zaman udah berubah dan kita mesti menyesuaikan diri sama perkembangan zaman teman-teman. Ya, yang artinya kita harus memperlengkapi diri kita dengan skill-skill yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya sekarang di dunia yang ada gitu ya, kita sekolah aja udah butuh harus pakai teknologi gitu kan. Kalau kita nggak melek teknologi, gimana caranya kita mau bisa berkompetisi di dunia ini? Ya, so kita mesti lihat keluar, buka mata. Apa sih yang kita bisa pelajarin? Teman-teman kalau sekarang mau belajar, itu nggak perlu teman-teman harus ke sekolah. Ya, kalian bisa belajar skill apapun itu lewat banyak hal. Sekolah itu tetap perlu, ya kita harus belajar. Ya, ilmu-ilmu yang diajari di sekolah itu sangat penting. Tetapi kalau kita bicara tentang keterampilan, kalian bisa belajar di mana aja. Kalian bisa lewat YouTube, lewat Google, itu bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Ya, bahkan orang bisa belajar fotografi, orang bisa belajar musik, ya, orang bisa belajar masak, ya. Apapun itu bisa dipelajari di YouTube atau di Google. So, teman-teman, pakailah sosial media, pakailah internet untuk sesuatu yang positif. Jangan kita cuma pakai buat main game, ya kan? Buat sosial media, buat Instagram. Jangan cuma hal-hal yang sifatnya hanya entertain kita. Tapi gunakan itu semua, manfaatin teknologi yang ada buat apa? Buat kita belajar teman-teman. Kalau dulu kita mau belajar tuh harus baca buku. Zaman dulu ya, semua harus baca buku ke perpustakaan gitu kan, bawa buku tebel-tebel. Sekarang nggak perlu, teman-teman cuma pakai gadget kalian, pakai laptop, kalian udah bisa googling, kalian udah bisa cari semua. Apa sih yang mau kalian pelajari? Betul? Nah, untuk itu teman-teman manfaatin teknologi yang ada. Ya, gunakan itu semua untuk memperlengkapi diri kalian. Ya, terus yang ketiga, habis kita lihat ke dalam, kita lihat keluar, terus kita lihat ke masa depan. Nah, lihat ke masa depan itu maksudnya apa? Lihat ke masa depan maksudnya apa yang kalian inginkan? Kira-kira di masa depan tuh cita-cita kalian apa? Ya, kalian harus cari tahu. Seandainya aku mau menjadi dokter, aku mau menjadi pengusaha, ya, aku mau menjadi apapun itu, kalian harus tahu sebenarnya itu pekerjaannya seperti apa sih, skill apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Oke? Dan yang keempat adalah kita perlu melihat tantangan yang ada di depan kita. Nah, tentunya waktu kita mau mencapai cita-cita kita butuh waktu dan butuh effort ya, butuh usaha. Nanti kita akan ketemu tantangan teman-teman. Tapi jangan takut, tantangan itu adalah ujian untuk setiap kita. Supaya kita naik level, kita semakin dibentuk, kita semakin pinter gitu kan. Dan supaya kita terlatih dan kita bisa mencapai cita-cita kita, oke? Nah untuk itu kita butuh bantuan Tuhan. Kita butuh minta pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan. Kita nggak sanggup sendiri teman-teman. Nah di dalam semua itu teman-teman, kalau kita udah lakukan, tapi ada satu hal yang kita nggak boleh lupa, yaitu adalah manners
atau tingkah laku. Nah ini yang kita mau bahas pada hari ini. Jadi orang yang punya skill yang bagus sekalipun, dia pinter ya, dia punya segala pengetahuan, tapi kalau dia nggak punya manners, dia nggak punya attitude, nggak punya sikap yang benar, dia nggak akan berkembang teman-teman. Ya, percaya nggak teman-teman? Nah, kita hari ini mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab ya, yang masih muda dan dia menjadi teladan teman-teman, yaitu adalah Timotius. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15 dikatakan gini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah teman-teman gini, mungkin ketika kakak sharing tentang manners ya, ada gak terpikir di kalian gini, ya aku kan masih muda kak, ya aku tuh masih terlalu muda lah. Mungkin yang orang yang punya manners yang oke ya, manners yang benar itu orang-orang yang udah dewasa, orang-orang yang senior. No, buang jauh-jauh pikiran itu, salah teman-teman. Karena yang namanya satu sikap kedewasaan itu bukan ditentukan oleh umur. Aku punya contoh gini. Ada seorang dewasa gitu ya, ketika dia lagi mau pergi ke satu tempat, kemudian dia nggak tahu jalan teman-teman ya. Misalnya orang lagi nyetir, bawa mobil, kemudian dia nggak tahu jalan. Terus dia kemudian berhenti, dia tanya orang di tengah jalan. Mas, dia tanya, ini jalannya kemana sih? Alamatnya tuh di sini gitu kan. Terus dikasih tahu nih, oh nanti Bapak belok ke depan belok kiri, terus ke depan lagi belok kanan ya. Terus nanti ada bundaran putar balik, terus sampai deh di situ. Nah terus udah gitu orang itu, oh ya oke. Terus dia langsung jalan. Tanpa mengucapkan terima kasih. Is that a good manners? Apakah itu suatu etika yang benar teman-teman? Padahal dia orang dewasa loh. Nah sebaliknya, ada seorang anak kecil lagi jalan, kemudian kepleset, jatuh. Nah terus ditolongin sama orang yang lagi lewat. Dek, kamu jatuh ya? Ditolongin kan? Yuk berdiri yuk. Habis ditolongin anak kecil ini bilang apa? Terima kasih ya Pak, aku udah ditolongin. Pertanyaannya, yang mana yang menunjukkan good manners? Yang orang dewasa atau yang anak kecil? Nah, yang anak kecil kan, padahal dia masih kecil, tapi dia tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus beretika. Sedangkan yang orang dewasa lupa, dia nggak mengucapkan terima kasih, padahal udah dibantu. Jadi teman-teman yang aku mau sharing adalah, manners itu tidak melihat dari umur kita teman-teman. Bukan karena kita masih muda, terus kita nggak perlu untuk bersikap yang baik, kita nggak perlu untuk punya etika dan sopan santun. Salah. Justru dari kita kecil kita harus ditanamin. Ya, oleh sebab itu kita harus belajar seperti Timotius. Apa yang kita pelajari dari Timotius? Katanya satu, perkataan. Nah ini penting ya teman-teman ya. Perkataan kita. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan gini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah jadi teman-teman semua perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Coba cek deh ke kalian, ke diri masing-masing. Coba apakah kata-kata yang keluar dari mulut kalian ada nggak perkataan-perkataan kotor? Nah apa aja sih perkataan kotor? Mungkin nggak perlu disebutin ya, teman-teman udah tahu semua ya. Perkataan-perkataan yang ngatain orang gitu kan. Nah sebaliknya sebenarnya mulut kita bisa dipakai untuk membangun orang lain. Mulut kita bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Perkataan seperti apa? Misalnya seperti tadi, perkataan terima kasih, perkataan memuji orang lain ya, perkataan menguatkan orang lain. Yuk semangat yuk, kamu bisa yuk. Itu perkataan yang membangun.
Tapi sebaliknya perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang, ah kamu bisa apa, ya, ah kamu mah nggak pinter atau alias bego gitu kan. Nah itu kan kata-kata yang nggak baik gitu. Dan kakak yakin kalian pasti di lingkungan kalian ya itu pasti banyak perkataan-perkataan yang nggak bener yang kalian tahu gitu. Nah cuman pertanyaannya adalah kita mengucapkan perkataan yang mana? Apakah kita menggunakan mulut dan lidah kita untuk membangun orang lain atau untuk menjatuhkan orang lain? Coba kalian pikir deh, apa sih manfaatnya kalau kita berkata kotor? Kalau kita ngomong jorok misalnya, nah itu apa manfaatnya? Ada nggak? Gak ada kan? Kadang-kadang kita cuma merasa mungkin ya keren-kerenan aja gitu Kak. Kalau nggak gitu nggak keren. Kita mesti ngomong kasar gitu, baru keren. Padahal apa yang keren menurut dunia ini itu nggak keren buat Tuhan. Tetapi sebaliknya, ya, yang keren menurut Tuhan ya di dunia ini tuh nggak keren. Kebalik teman-teman. Nah makanya kita mau keren di mata dunia atau di mata Tuhan. That's the choice. Itu pilihan teman-teman. Ya, kalau kita mau hidup kita berkembang, berbuah, ya perhatikan sikap kita. Yang pertama yang paling simpel dari perkataan kita. Gunakan mulut lidah kita ya untuk membangun orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain. Jangan bikin orang sakit hati dari perkataan kita. Oke? Nah yang kedua adalah tingkah laku. Kalau tadi perkataan, yang kedua adalah perbuatan nih, tingkah laku. Ya, Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kencongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Nah teman-teman, perbuatan yang jahat itu apa sih? Banyak ya, teman-teman juga pasti udah tahu apa sih perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi hari ini kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama adalah mengenai kecongkakan atau sombong. Di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 3 dikatakan gini, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah teman-teman sekalian, ketika kita sombong, kita memandang orang lain dengan rendah, di situ kita sudah berbuat yang tidak benar. Ya, ketika kita sombong, Tuhan tuh nggak suka dengan orang yang sombong, teman-teman. Ya, jadi kesombongan itu harus dibuang dari diri kita. Jangan pernah kita merasa orang yang sombong itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya itu gini, dia itu merasa paling benar. Nah, pernah nggak teman-teman kayak gitu? Misalnya ditegur sama orang tua kita, ah mami apaan sih? Mami tahu apa sih? Aku tuh ntar juga belajar, cuman sekarang aja aku lagi main. Ya, misalnya begitu. Atau papi ngapain sih ngoceh-ngoceh melulu? Nilai aku sekarang emang belum bagus, tapi ntar juga bagus. Aku yang sekolah, aku yang tahu lah. Ya kan? Mungkin kita pernah mengalami begitu. Kita merasa kita lebih benar daripada teman-teman kita, dari guru kita, bahkan dari orang tua kita. Kita merasa kita lebih tahu diri kita lebih benar. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Hati-hati teman-teman. Ya Tuhan gak suka dengan orang yang sombong. Dan orang yang sombong gak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ketika dikasih tahu untuk berubah, dia merasa enggak kok aku udah bener. Jadi dia gak bisa lebih baik teman-teman. Setiap dikasih nasihat selalu ditolak. Gimana mau jadi lebih baik? Karena dia merasa dia udah baik gitu. Padahal setiap kita ditegur ya, kita dikasih nasihat, tujuannya apa sih? Bukan buat marahin kita. Tapi orang tua kita negur kita supaya kita menjadi lebih baik. Supaya kita menjadi anak yang pinter, supaya kita bisa mencapai cita-cita kita. Amin. Nah untuk itu jangan kita menjadi orang yang sombong. Oke? Tetapi menjadi orang yang rendah hati. Maka Tuhan akan meninggikan kita. Nah yang kedua, yaitu tentang mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah teman-teman, tipu muslihat itu adalah sesuatu perbuatan ketika kita tuh menipu orang lain ya, kita berbohong kepada orang lain ya, atau kita mengatakan hal yang nggak benar tentang orang lain. Istilah gampangnya adalah gosip.
Nah, teman-teman pernah nggak gosipin orang, ngomongin hal yang gak benar tentang orang lain? Itu fitnah loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita ngatain orang lain padahal orang itu gak seperti itu. Itu adalah perbuatan yang tidak benar. Itu sikap yang tidak benar. Ya, kalau kita suka ngomongin orang ya, kemudian membuat orang sakit hati lewat perkataan-perkataan kita, kita tuh nggak menjadi buah di hidup kita. Padahal Tuhan mau hidup kita tuh berbuah. Kalau kita ngomongin nggak benar tentang orang lain, apakah kita menjadi buah buat orang lain? Enggak teman-teman, mungkin kita menjadi racun buat orang lain ya. Nah kalau kita mau menjadi garam, menjadi terang, ayo pakai mulut kita, sikap kita, tingkah laku kita. Tunjukkan dong, identitas kita itu adalah anak Tuhan. Jangan sampai nanti ya teman-teman, ada orang di luar sana, teman-teman kalian yang bilang, dia mah kelihatannya aja rohani, ya kan? Katanya suka ibadah, suka ikut Jitu Teens. Tapi kalau di sekolah ngomongin orang, kalau di sekolah ngomong kasar, selalu sombong, merasa paling benar. Nah, kalau sampai seperti itu, kita itu nggak menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Tuhan senang nggak teman-teman kalau kayak gitu? Pasti enggak teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, ayo kita nurut, kita berubah, kita menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Sesuai dengan perilaku yang Tuhan sudah tunjukkan, teladani itu. Belajar, apakah Tuhan Yesus suka berkata kasar? Apakah Tuhan Yesus sombong? Enggak kan teman-teman kan? Nah kita harus serupa seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita mesti belajar supaya kita memancarkan kemuliaan Tuhan lewat perbuatan dan lewat perkataan kita. Oke? Nah, gimana sih Kak supaya kita bisa menjadi teladan? Gimana kita walaupun kita masih muda, gimana caranya supaya kita menjadi anak-anak muda yang punya teladan yang baik, punya influence yang baik. Nah, ada 3 hal. Teman-teman catat ya. Poin yang pertama adalah membaca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13 dikatakan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci itu apa? Firman Tuhan, yaitu Alkitab. Teman-teman, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, gimana kita mau tahu hal apa yang benar dan hal apa yang salah? Betul? Orang yang nggak pernah baca firman Tuhan, ya dia nggak akan pernah dituntun hidupnya. Padahal firman Tuhan isinya ada perkataan-perkataan Tuhan yang akan menuntun kita. Jadi kalau misalnya contoh, orang yang nggak pernah baca firman Tuhan, kemudian mengalami hal yang nggak enak. Misalnya dijahatin sama temennya gitu ya. Waktu dijahatin, dipukul sama temennya misalnya. Terus karena dia nggak pernah baca firman Tuhan ya, jadi dia kesel terus dia ngapain? Biasanya dibales. Ya kan? Padahal kalau orang yang baca firman Tuhan, waktu dia misalnya dipukul sama temannya, terus dia ingat firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kalau ditampar pipi kananmu, harus memberikan pipi kirimu. Ya kan? Harus berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Nah akhirnya tingkah lakunya diatur oleh firman. Ketika dia mau balas, udahlah jangan deh. Tuhan Yesus saja mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Masa aku cuma diginin doang terus aku bales sih? Ya udahlah biar Tuhan yang ampunin dia. Ya kan? Itu hanya bisa terjadi kalau kita baca firman Tuhan. Nah adik-adik baca gak firman Tuhan? Nah coba buat adik-adik yang belum baca firman Tuhan, yuk mulai sekarang ambil Alkitab kalian. Setiap hari luangkan waktu, ambil waktu yang terbaik baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membentuk hidup kalian. Amin. Yang kedua, karunia Roh Kudus yang ada di dalam kita, ya. 1 Timotius 4 ayat 14 berkata gini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Teman-teman tahu nggak di dalam diri kita ada tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Nah, selain itu roh yang ada di dalam kita, ya Tuhan itu tuh sudah memberikan Roh Kudus buat bisa tinggal di dalam hati kita, ya. Oleh sebab itu, teman-teman, kita tuh punya karunia roh. Jadi kalau kita bicara kita mau hidup yang benar, kita mau punya manners, teman-teman minta tuntunan Roh Kudus.
ya berdoa, bilang, Roh Kudus tolong tuntun hidup aku. Karena Roh Kudus itu penolong, dia akan menuntun hidup kalian. Pernah nggak kalian gini, ketika kalian mau melakukan sesuatu yang salah, kemudian ada tiba-tiba di dalam hati kalian tuh kayak, aduh jangan deh, tapi nanti kalau aku lakukan ini itu aku berdosa. Pernah nggak kayak gitu? Kalau kalian pernah mengalami itu ada Roh Kudus yang lagi berbicara kepada kalian. Ya, sepersekian detik waktu kalian itu lagi mau berbohong misalnya, tiba-tiba ada suara kecil gitu ya di hati kalian. Jangan, itu dosa. Itu adalah Roh Kudus. Nah, teman-teman, untuk itu kita perlu minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Selain kita baca firman Tuhan tadi yang pertama, yang kedua, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus tuntun kita supaya kita terus berada di jalan yang benar. Amin. Yang ketiga adalah jaga pergaulan. Nah, ini yang penting. Teman-teman, gini. Hal yang sangat mempengaruhi kita, terutama anak muda di dalam tingkah laku dan perkataan itu adalah pergaulan. Ya, ada anak yang dari kecil nih baik-baik ya, orang tuanya menanamkan hal-hal yang baik gitu kan, berkata yang baik, suka berdoa dan lain sebagainya. Satu kali dia kemudian punya teman-teman di sekolahnya, geng yang gak baik. Sukanya ngomong kasar ya, sukanya bolos sekolah, tidur di kelas dan lain sebagainya. Itu bisa terpengaruh teman-teman. Ya pada akhirnya dari anak yang baik-baik, dia akan menjadi anak yang melakukan hal-hal yang negatif. Ya, karena apa? Pengaruh dari teman-temannya. Kalau dia nggak lakukan itu nanti teman-temannya bilang, ah nggak seru loh, nggak asik, so alim. Nah misalnya gitu ya, ada orang-orang yang seperti itu. Nah itu akan mengubah kehidupan, mengubah tingkah laku anak tersebut. Dari yang tadinya mungkin dia punya future yang jelas, dia punya masa depan yang bagus, tapi karena dia terpengaruh oleh pergaulannya, dia jatuh ke dalam hal yang gak benar. Ya, yang akhirnya dia gak bisa mencapai cita-cita dia yang Tuhan sudah rencanakan. Nah, makanya teman-teman, di sini kakak mau kasih tahu, hati-hati dalam memilih teman. Coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah teman-teman kalian ini orang-orang yang positif atau enggak? Kalau memang teman-teman kalian itu enggak membuat kalian lebih baik, sebaiknya kalian jangan terlalu dalam berteman dengan mereka. Berteman boleh, ya, tetapi jangan sampai kita terus kemudian ikut-ikutan gitu. Lebih baik kalian cari teman-teman lain yang memuliakan Tuhan. Teman-teman lain yang sikapnya nurut sama orang tua. Teman-teman lain yang suka belajar. Teman-teman lain yang hormat sama guru dan lain sebagainya. Carilah pergaulan yang membuat kalian, hidup kalian tuh bisa berbuah. Hidup kalian bisa baik. Ya, jangan kita berteman dengan sembarangan orang. Amin. Nah, jadi hari ini kita belajar teman-teman ya. Kita belajar tentang manners. Betapa pentingnya punya tingkah laku yang baik. Seorang yang pinter sekalipun, kalau dia nggak punya sikap yang benar, dia nggak akan dipakai teman-teman. Nggak akan dipakai oleh manusia dan bahkan nggak akan dipakai juga oleh Tuhan. Karena Tuhan nggak suka orang yang sikapnya nggak baik, perkataannya nggak baik. Ya, gimana caranya? Satu tadi kita mesti baca firman Tuhan. Kedua, kita mesti minta tuntunan Roh Kudus. Dan yang ketiga apa teman-teman? Kita mesti jaga pergaulan kita. Ya, catat baik-baik dan pergunakan ini semua. Jangan sia-siakan hidup kalian. Yuk, jadi anak muda generasi Yeremia yang memberi influence, yang memberi dampak buat pekerjaan Tuhan. Amin. Yuk, mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa beribadah. Walaupun kami belum bisa beribadah secara onsite, tetapi Tuhan kami bersyukur kalau dimanapun kami berada kami masih bisa memuji Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan dan bahkan kami bisa mendengarkan pesan yang menjadi isi hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami mau ambil keputusan Tuhan. Kami mau menjaga tingkah laku kami. Kami mau menjaga perkataan kami. Kami mau punya manners yang baik. Supaya kami hidup di dalam jalan yang sudah Engkau rencanakan buat setiap kami. Supaya kami bisa mencapai masa depan kami. Masa depan yang sudah Engkau rancangkan untuk kami ya Bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan terus berbicara untuk setiap kami.
Engkau kirimkan Roh Kudus untuk setiap kami supaya hidup kami tidak keluar dari jalur. Tetapi kami terus berada di dalam jalan-Mu ya Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau jaga setiap anak-anak Digital Teens ini Tuhan, Kau urapi dengan kesehatan yang berlimpah Tuhan, Kau urapi dengan pengetahuan Tuhan, dengan keterampilan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Kau pakai mereka untuk pekerjaan-Mu. Dan mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kau jaga sertai juga untuk setiap orang tua mereka Tuhan, rumah mereka semuanya Tuhan, Kau urapi, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.